Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, percepatan penurunan stunting ini adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Oleh sebab itu, program ini harus kita kawal bersama. Program ini harus kita keroyok bersama. Dan saya rasa kuncinya di sini adalah sinergi antara pusat dan daerah. Saya meyakini juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mengerti lapangan, orang-orang yang mengerti kebutuhan masyarakat. Untuk itu sekali lagi ini Pak Menko PMK, para Menteri, Pak Wamen, Pak Wakil Kepala BGN, Bapak Ibu Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, kader-kader Posyandu, semua yang hadir di sini, kita harus kerja keroyokan. Dan alhamdulillah, ini atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8%. Atau turun sebesar sebanyak 357.000 anak dibandingkan tahun 2023. Ini angkanya di bawah atau lebih baik dari proyeksi Bappenas, yaitu 20,1%. Penurunan ini juga dibarengi dengan penurunan balita wasting, balita overweight, dan juga anemia pada ibu hamil. Jadi capaian ini adalah capaian bersama, kerja-kerja kolaboratif, dan sekali lagi dari pusat, daerah, kader-kader Posyandu, ibu-ibu PKK, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak Ibu semua. Namun demikian, ke depan tantangannya masih besar Bapak Ibu semua. Bapak Presiden menargetkan penurunan angka stunting di 2029 di angka 14,2%. Sudah ada 12 provinsi yang prevalensi stuntingnya di bawah nasional. Dan ini kalau kita lihat data dari Kemenkes, Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi dengan penurunan prevalensi paling signifikan. Turun sebesar 5,8%. Benar ya Pak Menteri Kesehatan ya? Ini ada Pak Wakil Gubernur ya? Pak Wakil Gubernur. Ini ada mic-nya, ada mic. Silakan Pak Wakil Gubernur, apa ini kunci-kunci keberhasilannya? Ya, kami perkuat komitmen pimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor, baik ke tingkat desa dan kelurahan, dan kami juga membentuk tim pendampingan daerah seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Mereka menjadi pendamping daerah dalam penurunan prevalensi stunting. Itu Pak. Dan kami pun targetkan dalam kepemimpinan kami, Kang Dedi dan saya, 5 tahun ini tidak ada lagi stunting baru atau new zero stunting di Jawa Barat. Ya, tepuk tangan.
Jadi ini Pak Gubernur masih punya PR 15,9%. Siap, Pak. Dan karena penduduk di Jawa Barat ini sangat besar, Betul. ya ini kita harus sekali lagi kerja keroyokan. Betul. Ya, ini. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih. Wakil Gubernur. Terima kasih, Pak. Ada juga kabupaten kota dengan prevalensi stunting paling rendah. Ini nomor satunya adalah Klungkung. Pak Bupati tadi hadir kayaknya nih. Di mana? Nah, coba minta mic-nya. Apa Pak ini kiat-kiatnya? Biar bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Nggih, siap matur susumo. Untuk Kabupaten Klub cek. Nggih, untuk cek ke kiri ya. Nggih. Siap, nggih. Kabupaten Klungkung perlu bercerita Bapak Wapres nggih. Yeah. Iya. Tahun 2021 Klungkung stunting tertinggi di Provinsi Bali. Berapa persen itu Pak? 19 Bapak. Tahun 2021 19,4%. Yeah. Nah, seiring perjalanan waktu 2 tahun kemudian di tahun 2024 kami bisa menurunkan menjadi 5,1% Bapak. Seperti itu. Nah, jadi cukup signifikan. Ya, tentu ini adalah kinerja kolaboratif antara pemerintah, desa adat, dan Kementerian Agama dalam hal ini, begitu pula tim penggerak PKK. Jadi kolaboratif inilah yang menyebabkan ada sebuah tim yang sulit untuk penanganan stunting ini. Sebelumnya ini dilakukan bagaimana antara ibu-ibu hamil kita lakukan untuk penanganan gizi, makanan yang bergizi. Kemudian untuk remaja putri, ya remaja putri kami lakukan peningkatan kualitas kesehatannya dan kami memiliki inovasi Bapak Wapres ya. Inovasinya itu adalah untuk siswa itu kasih nikah. Kami siap menikah. Artinya dengan inovasi kasih nikah ini remaja putri kami sebelum menikah jadi calon pengantin mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal seperti pencegahan anemia, ya, dan dilakukan untuk meminum tablet FE-nya, gitu, dan kami lakukan pendampingan karena tablet ini rasanya agak amis kalau tidak didampingin nanti tidak diminum. Nah, maka kami lakukan pendampingan khusus untuk itu agar benar-benar diminum itu. Nah, sehingga ini betul-betul signifikan dan benar-benar sehat. Jadi sebelum menikah, mereka kesehatannya sudah terjamin. Karena ibu yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat. Demikian Bapak. Jadi itu beberapa hal. Kemudian selain itu juga di Posyandu, kedatangan daripada Pak Ibu hamil dan balita yang kita kita periksa di sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting ini frekuensinya sangat tinggi, kehadirannya sangat tinggi. Jadi kesadaran masyarakat atau kesadaran ibu hamil dan untuk membawa para anak-anak untuk memeriksakan di Posyandu itu sangat tinggi. Turunan stunting di kabupaten itu tes cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir ini. Dan cek ke depan kita fokus kepada pencegahan selain penanganan kasus Bapak. Jadi ke depan 5 tahun ke depan agar zero stunting di Kabupaten Klungkung. Terima kasih Pak. Lalu terkait
pernikahan dini, apa Pak kiat-kiatnya? Terkait dengan pernikahan dini tentu pembinaan dan edukasi telah kita lakukan agar tidak terjadi hal itu. Dan di siswa kami kan cek ya. Untuk siswa-siswa kami lakukan edukasi dan kami memiliki program itu Bapak. Jadi agar tidak terjadi pernikahan dini, termasuk juga bagaimana edukasi seksualitas itu kita lakukan juga. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ini saya lihat di Bali ini ada 3 kabupaten yang angkanya rendah. Klungkung 5,1%, coba ditampilkan di layar. Gianyar 5,4%, dan juga ada Badung 7,2%. Saya kira ini luar biasa sekali Pak. Titip untuk Pak Gubernur, ini harus digenjot terus. Dan saya kira ini bisa direplikasi di kota-kota lain. Terima kasih Pak. Siap Bapak. Saya juga ingin mendengar cerita-cerita dan masukan dari kader Posyandu. Ini dari 1,5 juta kader Posyandu yang diundang hari ini adalah kader Posyandu yang terbaik dari 1,5 juta. Sudah berapa lama Bu jadi kader Posyandu? Saya menjadi kader Posyandu dari tahun 2020 sampai dengan saat ini Bapak. Apa aja kendala-kendala di lapangan selama ini? Yang saya rasakan dan juga teman-teman rasakan mungkin Bapak, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap pentingnya dan dampak dari stunting. Terus yang kedua yang mungkin juga dirasakan kepada teman-teman semua di sini adalah kurangnya kemampuan orang tua untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan menu isi piringku. Begitu Bapak, kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman. Dukungan dari kepala daerah sudah maksimal? Sudah maksimal Bapak untuk dari kepala daerah sudah memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan, juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi para orang tua dan masyarakat yang ada di daerah kami. Ibu dari? Saya dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, tepatnya di Kecamatan Radu Blatung, Desa Bekutu. Blora. Iya Bapak. Terima kasih. Nah ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader Posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit ya tambahan insentif. Alhamdulillah, terima kasih. Karena apapun itu kader Posyandu itu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini. Jadi terima kasih Bu untuk kerja kerasnya selama ini dan ya untuk insentif nanti biar kepala daerah dan Pak Menteri nanti yang mengurus. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Tunggu dulu, mau kita konfirmasi dulu. Jadi nanti sabar dulu ya Bu ya. Kita konfirmasi dulu ya, termasuk untuk kepala daerah. Ya. Terima kasih Bu, matur nuwun. Terakhir Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya kira cukup penting ya. Untuk ke depan, intervensi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil. Kemarin minggu lalu saya ke Salatiga. Jadi
kita ke salah satu sekolah ya. Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI, dan juga pemberian imunisasi lengkap. Dan saya titip pesan juga, Bapak Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri, selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah, ini perlu diprioritaskan juga. Ya, ke depan sekali lagi kolaborasi, koordinasi lintas sektor, ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu, ini mohon untuk dicatat. Semua stakeholder dalam penanganan stunting saya harap memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Ini jangan sampai tiap kementerian KL, kepala daerah punya data yang berbeda-beda. Semua kebijakan itu harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali untuk masalah data. Dan terakhir Bapak Ibu, ini Pak Presiden sudah memiliki program prioritas, CKG, sekarang sudah ada 50 juta penerima manfaat, ini harus digenjot lagi. Saya lihat kemarin sudah mulai jemput bola di sekolah-sekolah, ke depan bisa jemput bola ke kantor-kantor, bisa dilayani di malam hari atau Sabtu dan Minggu. MBG, ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolah-sekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan, tapi saya lihat beberapa SPPG ini sudah melakukan perbaikan. Jadi belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian kemarin, ini beberapa sudah, saya kira sudah cukup baik. Dan Bapak Ibu, ini saya titip pesan juga, selain kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita. Tempat yang bebas bullying. Saya titip Bapak Ibu, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan, agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin mungkin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, salam hangat juga dari Bapak Presiden. Beliau sedang menjalankan tugas di Australia, kita doakan semoga beliau sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.